Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri beserta penyelenggara lomba Festival Pendidikan Indonesia Himaguni tahun 2023-2024. Yang saya hormati para pemirsa dimanapun Anda berada, Bapak Ibu serta teman-temanku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat mengikuti kegiatan Festival Pendidikan Indonesia Himaguni tahun 2023-2024. Dalam kesempatan ini, izinkanlah saya, Nur Laila Turahmah dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, akan membawakan sebuah pidato dengan tema Pendidikan di Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mengenal pendidikan di Indonesia, alangkah lebih baiknya kita mengetahui lebih jauh tentang makna pendidikan. Makna pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang termuat dalam pasal 1 yang berbunyi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam kata lain, pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Anda ingin bercita-cita sebagai apa? Dokter, insinyur, guru, diploma, presiden? Semua tidak mungkin tercapai tanpa adanya pendidikan yang memadai. Pendidikan juga merupakan salah satu cara agar dapat memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan erat kaitannya dengan kebodohan. Maka dari itu, selama masih ada orang-orang yang menyepelekan tentang pendidikan, maka kemiskinan akan terus menggerogoti bangsa Indonesia. Teman-temanku yang saya banggakan, mengulik sekilas pendidikan Indonesia pada masa penjajahan sungguh sangat disayangkan. Tidak semua rakyat Indonesia dapat menempuh jenjang pendidikan. Hanya segelintir kaum bangsawan saja yang dapat menempuh jenjang pendidikan. Sejarah pendidikan di Indonesia tidak terlepas dari semangat perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia di era kolonial, dengan tujuan rakyat Indonesia dapat keluar dari belenggu kebodohan yang merupakan warisan terburuk dari zaman ini. Hadirin yang berbahagia, Bapak Ki Hajar Dewantara telah mengenalkan sebuah konsep pendidikan yang dalam bahasa Jawa dikenal sebagai Ingarsa Sung Tulada, Ing Madya Mangunkarsa, Tutwuri Handayani, yang dapat kita artikan sebagai Ingarsa Sung Tulada berarti apabila kita sebagai pendidik berada di depan, harus mampu memberikan good example atau teladan yang baik bagi murid-murid kita. Ing Madya Mangunkarsa berarti apabila pendidik berada di tengah, kita harus mendorong kemauan anak, membangkitkan kreativitas mereka, giving them motivation and giving them a compliment.
Dan terakhir, Tutwuri Handayani, yang berarti Tutwuri mengikuti dari belakang dan Handayani mendorong, memberi semangat dan memotivasi. Teman-temanku yang saya banggakan, meninjau dari berbagai macam perjuangan para pendidik Indonesia untuk memajukan pendidikan di Indonesia adalah dengan melihat adanya sistem kurikulum yang diterapkan. Sejak tahun 1947 sampai sekarang, lembaga pemerintah dengan semua pihak pendidik telah menerapkan sistem ini dengan berusaha mengkonsep sebaik-baiknya. Hampir 10 kali di negara kita melakukan perubahan kurikulum dari masa ke masa. Akan tetapi, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari kata sempurna. Hal itu melihat pemeringkatan dari World Population Review 2021 yang menempatkan negeri ini pada peringkat 54 dari 78 negara yang masuk dalam pemeringkatan pendidikan dunia. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada bulan Juni 2022, penduduk Indonesia yang berjumlah 275,36 juta jiwa, dari jumlah tersebut hanya 6,41% saja yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Sisanya, sekitar 20,89% berpendidikan SLTA, sekitar 14,54% berpendidikan SLTP, 23,4% berpendidikan SD, 11,14% belum tamat SD, dan sekitar 23,61% tidak sekolah. Mari kita jadikan riset ini sebagai acuan semangat bagi kita sebagai generasi muda calon-calon pendidik Indonesia selanjutnya, sehingga diharapkan dapat memperbaiki dan membangun bangsa yang sejahtera serta dikenal di mata dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.